Sejarah Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Nama Daulah Abbasiyah diambil karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Al-Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ia dilahirkan di Umaymah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah berlangsung setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri, pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad atau Daulah Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat Daulah Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian daulah, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi. Yang kedua ada periodisasi masa Dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah sejak 132 Hijriah sampai wafatnya Khalifah Al-Wastik 232 Hijriah. Sering disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua ada masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buawiyah di Baghdad pada tahun 334, disebut masa pengaruh Turki pertama. Masa Abbasiyah yang ketiga yaitu dari berdirinya Daulah Buawiyah tahun 334 sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat ada masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han pada tahun 656, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Masa Abbasiyah yang kelima yaitu 590 Hijriah merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Yang ketiga ada kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan atau peradaban pada masa Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan dan dikenal sebagai masa Golden Age atau peradaban emas kebudayaan dan peradaban Islam. Di antara kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kemajuan di bidang politik dan pemerintahan, kemajuan di bidang sosial budaya, kemajuan ekonomi dan pertanian, kemajuan pengetahuan dan teknologi, dan kemajuan ilmu keagamaan. Kemajuan tersebut melahirkan berbagai bentuk wujud kebudayaan yang kemudian menjadi bukti pencapaian kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam. Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya. Yang pertama ada kemajuan administrasi pemerintahan militer dan kebijakan politik. Yang kedua ada kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Tempat-tempat belajar dari kegiatan belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian muncul ilmu-ilmuwan Islam yang terkenal dalam berbagai bidang.
Ilmu-ilmu yang berkembang sangat pesat di saat itu antara lain adalah agama sastra, filsafat, fikih, tafsir, dan hadis. Masjid-masjid di samping sebagai tempat beribadah juga merupakan sekolah utama bagi umat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Misalnya, Masjid Basrah yang ada di Irak. Yang pertama ada Qutb, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. Ada masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Majelis Muhadharah, yaitu majelis tempat pertemuannya para ulama, sarjana, ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang selanjutnya ada Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar di Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu, di bangunan ini pula sebagai perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Yang terakhir ada madrasah pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Dinamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Masehi. Yang terakhir adalah kemajuan di bidang pembangunan. Beberapa masjid didirikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Masjid Samara di Baghdad. Masjid Agung Samara dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada 647 Masehi. Bangunan masjid ini sangat unik, memiliki menara terbentuk spiral tinggi 52 meter, terbuat dari batu bata bakar. Yang kedua, Masjid Ibnu Tulun didirikan pada tahun 876 Masehi oleh Ahmad bin Tulun, penguasa Daulah Tulun di Mesir. Masjid ini terletak di Zainab, Kairo, dan merupakan masjid ketiga terbesar di Mesir. Yang ketiga, Masjid Al-Mansur oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang keempat, Masjid Raya Ar-Rishafa oleh Al-Mahdi. Masjid Jami Al-Qos Al-Khilafah oleh Al-Mu'tafi. Masjid Qati'ah Ummu Ja'far oleh Al-Mu'tafi. Masjid Kufah dibangun oleh Muslim Ibnu Aqil. Masjid Agung Isyafa oleh Sultan Malaysia. Masjid Talkatan Babadi Mal. Selanjutnya ada Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama dari Bani Abbas ada Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga ada Abu Abdullah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Yang keempat ada Abu Muhammad Al-Hadi 785 sampai 786 Masehi. Yang kelima ada Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Yang keenam ada Abu Musa Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. Yang ketujuh ada Abu Abbas Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Abu Ishaq Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi. Yang kesembilan ada Abu Ja'far Al-Watiq 842 sampai 847 Masehi. Ja'far Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi. Yang ke-11 ada Abu Ja'far Al-Muntasir 861 sampai 862 Masehi. Yang ke-12 Ahmad Al-Musta'in 862 sampai 866 Masehi. Yang 13 ada Abu Abdullah Al-Mu'taz 866 sampai 869 Masehi. Yang ke-14 ada Abu Ishaq Al-Muhtadir 869 sampai 870 Masehi. Yang ke-15 Abu Abbas Al-Mu'tadim 870 sampai 892 Masehi. Yang ke-16 ada Abu Abbas Al-Mu'tadid 892 sampai 902 Masehi. Yang ke-17 ada Abu Ahmad Al-Mu'tafi 902 sampai 908 Masehi. Yang ke-18 ada Abdul Fath Al-Mu'tadir 908 sampai 932 Masehi.
Selanjutnya ada dari Bani Buwahi ada Abu Mansur Al-Qadir 932 sampai 934 Masehi, Abul Abbas Ar-Razi 934 sampai 940 Masehi. Ada Abu Ishaq Al-Muttaqi 940 sampai 944 Masehi. Abdullah Al-Mustafi 944 sampai 946 Masehi. Abul Qasim Al-Muti 946 sampai 974 Masehi. Selanjutnya ada Abul Karim At-Ta'i 974 sampai 991 Masehi. Ahmad Al-Qadir pada tahun 991 sampai 1031 Masehi. Yang terakhir ada Al-Qaim mulai dari tahun 1031 sampai 1075 Masehi. Berikut nama-nama khalifah yang berhasil membawa Bani Abbasiyah menuju masa gemilang. Yang pertama ada Al-Mahdi, yang kedua ada Al-Hadi, yang ketiga ada Harun Ar-Rasyid, yang keempat ada Al-Ma'mun, yang kelima ada Al-Mu'tasim, yang keenam ada Al-Wastik, yang ketujuh ada Al-Mutawakkil. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah ada meliputi beberapa faktor. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu. Pada masa Bani Umayyah, keduanya sama-sama bertindas. Setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, Daulah Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab Daulah Bani Abbasiyah memilih orang-orang Persia daripada orang-orang Arab. Yang pertama sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Yang kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya asyabiyah atau persekutuan. Yang ketiga ada kemerosotan perekonomian pada periode pertama pemerintah Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Akan tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapat negara itu disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diringankannya pajak dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri serta tidak lagi membayar upeti. Pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah. Jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik Daulah Abbasiyah. Yang keempat ada munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropaganda ajaran Manuisme, Suraitisme, dan Mazdagisme
Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantaskannya. Bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang Zindik dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi, semua tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan Zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Afshin dan Qoramitah adalah contoh konflik bersenjata itu. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang bulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik yang dalam Islam yang berhadapan dengan paham Ahlu Sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil misalnya memerintahkan agar makam Husain ibnu Ali di Karbala dihancurkan, namun anaknya Al-Muntasir kembali memperkenankan orang Syiah menziarahi makam Husain tersebut. Syiah pernah berkuasa di dalam Khalifah Abbasiyah melalui Bani Buwayyah lebih dari 100 tahun. Daulah Idrisiyah di Maroko dan Khalifah Fatimiyah di Mesir adalah dua daulah Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad yang Sunni.